Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, yang berkah ini, di maghrib menjelang isya di hari Jumat, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran segala urusannya lewat Al-Quran, sehingga Al-Quran memberikan nilai kebaikan. Baik di dunia adalah kitabun anzalna ilaika mubarakah. Al-Quran diturunkan penuh dengan keberkahan. Dunia untuk akhirat, iqra fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan datang di yaumil akhir syafi'an li ashabihi, syafaat menolong kepada hamba-hambanya yang terus menerus berinteraksi dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an memberikan ketenangan, ya, dibaca sehingga orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan ketenangan. Kedua, juga akan mendapatkan pahala yang melipat ganda. Karena orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka ajrong kabiro, pahala yang sangat besar. Yang ketiga adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena yang dibaca adalah kalamullah, ya, kalam-kalam Allah terus menerus sehingga Allah hadir, ya, dan membersamai kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, maka diakui sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga Al-Quran yang keempatnya memberikan kecerdasan, ya, kecerdasan spiritual. Jadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran akan cerdas, akan pikun, ya. Jadi cerdas, sehingga ya Al-Quran memberikan kebaikan kepada kita, ya. Juga sebagai pengobat, sebagai syifa, atau sebagai syifa, ya. Dan yang enam adalah sebagai petunjuk jalan hidup kita ke jalan yang lebih baik. Itu sebagai kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan juga selawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya ini, sehat? Ya, semoga sehat, ya, sehat lahir, sehat batin, sehat pesak, ya masnya, karena pemasoknya yang, ya.
Insyaallah orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Al-Quran, hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan. Karena wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka akan datang rezeki yang tidak diduga atau tidak disangka dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bahagialah ya, bahagia orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, memperjuangkan dirinya, hatinya, insyaallah maka hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di malam ini kita udah masuk surat lain ya? Udah An-Nasr ya? Udah An-Nasr Mas? Lupa lagi. Pak, libur sehari, libur seminggu itu lupanya. Hah? Udah terakhir? Udah terakhir kan ya? Ya udah terakhir masuk ke An-Nasr ya. Oke. Oke, masuk ke surat An-Nasr ya, di apa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, 1 2 3. Ya nasrullahi wal fath. Ya, saya dulu kita bahas. Idza diawali dengan huruf alif, huruf al-halqu, huruf yang di bawah tenggorokan, dan depan ada huruf za. Huruf za, huruf yang secara makhraj pengucapannya adalah ujung lidah dikeluarkan dan digigit ya, tidak terlalu banyak. Za ya, jadi za lidahnya dikeluarkan dan digigit. Za ya, za, zi, zu ya. Jadi bukan iza tapi iza. Za, za, zi, zu ya. Za, zi, zu, baz. Tu, dang, bani, naz. Naminal, muzni, mazi, dang. Zani, za. Dan di atas za itu harokat fathah, depannya ada alif ya, sebagai membantu panjang pada harokat fathah. Idza ja ya, makhraj ja ya, kita usahakan bukan idaja ya, diusahakan semaksimal mungkin, berusaha jangan sampai ada desis pecah. Ca, ja. Bagaimana cara pengucapan makhraj huruf ja ya, adalah lidah bawah ke atas, ja, ja,
terangkat. Ya, bukan ca, tapi ya. Ya berusaha diangkat, bukan ja tapi ya. 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 Bukan dirojim tapi rojim. Jim. Kenapa terangkat? Karena nanti juga pada saat huruf ja di sukun, dia akan terangkat dan menutup langit-langit sehingga terjadilah mantul. Aye, bukan aye, nggak bisa. Ya, nah mantul itu disebabkan, diakibatkan karena ada suatu benda yang tertekan gitu kan, tek jadi mantul. Kalau nggak tertekan nggak mantul, tek mantul. Aje, gitu kan. Ya, aje, iju, baju. Nah itu kan, sehingga mantulah huruf ja. Jadi karena langit-langit ya aje, ye, kan ce tapi je gitulah. Bukan ce tapi je. Baji ju baje, bukan baca. Nah, gitu kan. Nah itulah, jadi dilatih juga jajiju, bukan cacicu. Nah, gitu. Bukan itu cim tapi itu jim. Kuat. Ya, karena dia huruf qalqalah. Huruf syiddah ya, huruf kuat, sehingga pada saat di sukun mantul. Karena si ja ini huruf qalqalah ya. Baju di toko, abe, aje, ada, alto, ako, baju, bukan baca. Nah, jadi ja kuat. Ya. Nah, di samping juga ja ya, huruf qalqalah, huruf yang tidak memiliki sifat hamas ya, maka pengucapannya harus kuat ya. Huruf jahar, huruf syiddah, istifal, ismat, qalqalah, itu sifat ya. Jadi biar kita kuat dalam pengucapan makhraj itu, maka harus memiliki sifat. Di samping makhraj, tempat keluarnya huruf ja itu seperti apa ya, jadi tengah-tengah lidah diangkat ke atas ja, sehingga meminimalisir terjadinya hamas, itu kan, terjadinya hamas ya. Karena si ja ini memiliki 6 sifat ya, 6 sifat ya. Itu sifat jahar ya, berarti kan jelas huruf ja-nya. Sifat syiddah kuat ya. Dan ketiga ada sifat istifal, biasa menurun. Sifat al-infitah, terbuka ya. Dan yang kelima sifat ismat, tertahan. Dan yang terakhir memiliki sifat qalqalah. Nah, sifat mantul itu yang dimiliki oleh sifat ja. Hanya memiliki sifat ya. Di samping makhraj, tempat pengeluar huruf gimana, itu ujung lidah ketemu sama langit atas ya. Nah, itu ya, bisa dan fasihnya mengucapkan huruf itu harus sering diucapkan dan dilatih. Saya pengen pengucapan ja tidak ada hamas ya, bagaimana ya, dilatih. Ja. Nah, itu latih. Ja masih kayak ja masih ada. Ja, oh itu jagung. Namanya jagung. Mami cagung nggak mungkin ya. Jadi beli jagung. Itu pengucapan ja. Jadi semua lidah terangkat ke atas, langit-langit. Menutupi nanti ada desis
Karena ja tidak memiliki sifat hamas, tidak. Ya, tuh. Dan ja depannya ada alif sebagai pembantu dan bertemu dengan hamzah. Ya. Sehingga wajiblah ja itu dibaca panjang. Ya. Karena masuk kepada mad far'i, memiliki panjang 4 minimal, ya. Idza jaa nas bukan nas, ya. Bukan masuk kepada sa tapi nas, so kan so. Nas so, ya. Sifat so, ya. Jadi nas so, ya. Nah, so ini memiliki ya 6 sifat, ya. Baik sifat dahar, ya, sifat istifa, al-ifitah, dan ismat, juga al-istila, al-itbaq, ya. Jadi lengket, ya. Sifat yang lengket, ya, yang ada dimiliki oleh sifat so, ya, sifat so. Amas, irohwa, itbaq, ismat, sifat sopir juga, sifat sopir ngaheos juga. So, so, sifat ngaheot, nah, itu sifat so, sopir, ismat, dan sifat itbaq, lengket, ya. Jadi so, si, su, ya sifatnya. Nas, bukan rullahi, rul masuk ke lo, ya. Rullah, jadi lapadznya lapad jala tafhim. Lahi wal masuk dalam qamariyah fat, ya. Di samping fat dan diakhiri huruf ha, ya. Fat, yang penting hanya kedengaran oleh kita sendirilah, ya. Fathah begitu kan, gitu, ya. Itu tekniknya. Wah, ya bagaimana cara pengucapan ha, ya dibaca fat, biar ya sempurna. Kalau fat nggak ada hanya ketinggalan, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Jadi fat amas dan diakhiri, ya, dengan pengucapan ha, fat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu kan. Oke, sama-sama 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu untuk di ayat yang ke-1, ya. Monggo ditelaki dulu sama Pak Udin, ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Oke.
fath. Oke. Oke. Oke ya. Jadi di ayat yang ke-1 ya, kita evaluasi. Yang pertama mengingatkan ya tentang pengucapan idza satu ya. Jadi harus digigit lidahnya ya. Keduanya ya, sempurnakan, tidak ada desis ya, tidak ada hamas, dan panjang memiliki 4, minimal 4. Ini wajib ya, tidak ada tawar menawar. Kalau wajib harus ya. Jadi setiap hukum wajib harus dikerjakan ya, biar sesempurnalah ya itu. Walaupun secara pengucapan, makhraj dan tilawah Al-Quran wajib harus 4, karena bukan jaiz ya. Yang kedua tadi mengingatkan tentang nas ya, bukan ada kipas Hiliwirano itu tentang nas ya. Lalu pengucapan rul itu karena ada tasdid langsung ditarik rul ya, nas rul. Jadi nasdid ke huruf lam, dan di lam ini memiliki syiddah, sehingga pengucapan rul itu tafhim dan tarik ya, rul loh. Ya, jadi rul la wal fat ya. Jadi itu yang harus diingatkan. Jadi pengucapan za, ja, nas, rul ya. Itu karena setiap huruf yang kita baca ya, ini akan berikan nilai ya, pahala yang cukup besar ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga biar huruf-huruf yang kita baca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya, baik secara makharijul huruf dan sifatul huruf ya, sehingga memiliki atau memberikan nilai-nilai kebaikan ya. Itu idza jaa nasrullahi wal fath ya, diulangi lagi 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Itu tentang di ayat yang ke-1 ya. Dan jangan lupa di akhir kalimat tadi fathah. Jadi sihannya harus terbawa biar sempurnalah huruf yang ada di ayat yang ke-1 ya, adalah sempurnalah ya. Itu. Yang kedua
dari ta itu sendiri memiliki sifat hamas. Ya. Oke, sebagai prolog juga ya, ada waktu masuk ke ayat yang kedua sebagai bacaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, 1, 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini di ayat yang kedua ya. Coba tuntaskan dari awal sampai akhir ya. Ini ada dengung yang nun bertasdid harus ditahan ya, ditahan. Di waro ai adalah harfulin, huruf ro, huruf asafatani, ai huruf alhaqu masuk ke ya jadi ai. Tan masuk ta, situ muncullah sifat hamas daripada ta dan langsung masuk ke nun bertasdid, yaitu sebab gunnah musyaddadah. Oroaitan, nah itu kan tahan ya, biar sempurnalah karena gunnah musyaddadah termasuk kepada kelompok makharijul huruf bagian yang ke-5, yaitu al khaisum. Jadi rongga hidung ya, rongga hidung, sehingga maksimalkanlah minimal 2 sampai kepada 3. Tan gunnah tahan ya. Na mantobi'i panjang, sa huruf sa ya yang memiliki sifat hamas, rokhawah dan sifat istifal, infitah, ismat, dan juga sifat sopir juga sama ya, berdesis, sa ya, sifat sa. Jadi itu ya di ayat yang kedua, hanya sebagai proses saja, nanti dilanjutkan di pekan depan untuk ayat yang kedua ya, karena waktu sudah isya ya. Alhamdulillah di malam ini kita di tilawah surat An-Nasr ya, surat yang memberikan pertolongan kepada kita, sehingga mudah kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sama-sama kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.